Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwati iman, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekalipun pada subuh kita kali ini sebagaimana biasa yang diisi oleh Al-Ustaz Kiai Haji Rahmat Najib, sekarang dipadal oleh saya. Semoga beliau yang sedang mendapatkan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan. Amin. Buat iman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita menyikapi di mana dewasa ini kita banyak menyaksikan peristiwa perkawinan berbeda agama. Setuju tidak Bu? Kami berbeda kelamin situ gitu Bu. Pedah ya tamanya Bu. Nah, ada ngulang gitu. Kalau perkawinan berbeda agama ini menjadi masalah. Tapi kalau berbeda kelamin itu yang tidak bermasalah harusnya. Kebetulan saya 1 tahun lagi menyelesaikan studi saya di hukum keluarga. Banyak masalah yang dipelajari, terutama di 3 masalah, yaitu masalah perkawinan, kemudian masalah wakaf, dan juga masalah waris. Jadi satu kelas itu rata-rata pegawai negeri sipil, ada hakim, ada panitera, ada jaksa, dari kantor urusan agama. Kita akan mempelajari bagaimana status hukum perkawinan berbeda agama. Ini ditinjau dari hukum Islam dan juga hukum positif perundang-undangan. Ada satu data yang menunjukkan cukup krusial berkaitan dengan jumlah orang yang telah melaksanakan pernikahan berbeda agama. Ini saya ambil dari salah satu aktivis penyelenggara, dan termasuk orang yang memimpin organisasi ini adalah orang yang berusaha untuk mengadvokasi, jadi melayani secara hukum bagaimana mereka dapat melangsungkan pernikahan beda agama. Ini saya catat dari Ahmad Nurholis, aktivis liberal yang dia sendiri juga menikah dengan seorang perempuan Konghucu yang bernama Ang Mei-yong. Konghucu, karena lebaran jadi ingat karena Kongguan. Konghucu. Dia mendirikan organisasi yang dia bina dengan nama Indonesian Conference on Religion Peace. Dia mencatat pernikahan yang sudah diselenggarakan secara hukum negara berbeda agama itu berjumlah 1.645 pasangan. Dan ini semakin meningkat, terutama dimulai dari tahun 2016, meningkat lagi pada tahun 2022 itu hampir ada 177 orang, meningkat lagi di tahun 2023 sampai ada berjumlah 89 pasangan berbeda agama. Apalagi sekarang kita menyaksikan tren pernikahan berbeda agama ini sudah banyak public figure yang mencontoh. Para artis dan selebritis, ya, masyarakat kita yang kurang pemahaman tentang hukum ini, tentu mereka akan menganggap ini sesuatu yang legal, ini sesuatu yang lumrah. Bahkan ketika aktivis liberal ini memberikan pelayanan hukum, mereka semakin yakin dan bebas untuk melaksanakan pernikahan berbeda agama. Saya catat di antaranya di kita sekitar ada 13 selebritis yang melaksanakan pernikahan berbeda agama. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kenal dan tahu ya, saya sebut saja. Karena ini ada di media mainstream, di berita-berita yang biasa dibaca gitu kan.
Yang pertama, dulu pernah terjadi pernikahan berbeda agama antara Dewi Sandra dengan Glenn Fredly. Soal Dewi Sandra teh, kade lain Sandra Dewi beda. Kamu Sandra Dewi, mana korupsi kemarin 270 triliun. Menikah tahun 2006. Dewi Sandra pada saat itu menganut agama Islam, kemudian Glenn memeluk agama Kristen. Pernikahannya tidak bertahan lama, hanya 3 tahun, kemudian mereka bercerai di tahun 2009. Ini nama tos hijrah, anggo jilbabna ge saya. Yang kedua, ya favorit bapak-bapak ya, Samara Blesinki. Samara Blesinki, artis favoritnya Pak Haji Wawan. Menikah dengan Mike Lewis tahun 2010. Dia samaranya beragama Islam, Mike Lewisnya itu beragama Kristen. Bercerai tahun 2012. Jadi umur nanti paralog itu pernikahan selebritis. Kemudian ada lagi Jamal Mirdad dan sahabat. Tuh kan apaan ya? Media Kandau. Dan apa pangkolot ada? Generasi zaman all itu menikah lebih lama ya, tahun 1986. Pernikahannya 26 tahun tapi bercerai di tahun 2013. Nah, yang terakhir kemarin ada pernikahan Rizky Febian sama siapa? Nah, mahal ini. Tapi sebelum akad nikah bersahadat dulu itu mah. Jadi sebelum akad nikah, sebelum terjadi akad nikah, mereka bersahadat dulu. Maka pernikahannya dilaksanakan secara Islam. Lah, sama Ustaz cenah karakawe arek kawin terus mengucapkan syahadat. Jangan, kita tidak tahu isi hati seseorang kan. Apakah itu hanya digunakan sebagai peristiwa seremonial dan formalitas belaka untuk mendapatkan administrasi keabsahan hukum secara negara, kita tidak tahu. Buat tingnya syahadat nabi hati. Pemintanya silakan urusan mereka. Nah, ini bagian daripada fakta dan latar belakang masalah yang perlu diedukasi kepada umat. Pentingnya memahami bagaimana hukum pernikahan berbeda agama. Di dalam Islam, pernikahan berbeda agama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Jadi seorang pria muslim menikahi perempuan musyrik. Yang kedua dibalik, pernikahan seorang pria musyrik dengan perempuan muslim. Kemudian yang ketiga, pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Kemudian dibalik, pernikahan antara pria ahlul kitab dengan wanita muslim. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena merujuk kepada 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang mengatur hukum bagaimana menikahnya seorang muslim dengan seorang musyrik. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat yang kelima yang mengatur masalah pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Nah, ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama dan yang kedua, pernikahan seorang pria muslim dengan wanita musyrik atau dibalik, pria musyrik menikah dengan wanita muslim, dua-duanya dihukumi dengan hukum yang sangat jelas, yaitu haram hukumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah 221, "Wala tankihul musyrikati," dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sebelum mereka beriman. Jadi sebelum beriman ya tidak boleh dinikahi dulu. Wala amatun mu'minatun, sesungguhnya wanita budak yang beriman khairun, itu lebih baik, min musyrikatin, daripada perempuan musyrik, walau a'jabatkum, walaupun mereka menarik hatimu.
Jadi dibanding, ini ada perempuan musyrik yang menakjubkan pandangan laki-laki. Sementara ada seorang amat, hamba saya perempuan, yang kurang menarik hati. Upami bapak-bapak di piwarang milih, biji, gelis, tapi musyrik. Luka dua, butut tapi mukmin di mana? Kan lieu dina kenyataan orangnya, hayang gelis bari mukmin, mungkin kan ke orang lagi. Ieu mah bodas, bule, jangkung, badak, irungna mancung, orang barat gitu kan, gelis, tapi musyrik akidahna. Ieu aya amat hamba saya, nya hideung punten nya bunya, kulina teh gitu kan nya pegang. Tapi mukmin. Bapak-bapak milih nu mana, Pak? Abi yakin bapak-bapak mending teu milih eta mah. Mending meulari anu sanes. Ese Pak, penyakit orang mah dina naon dina panempo lalaki mah. Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat An-Nur ayat 31. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Seorang budak hamba sahaya, kalau mereka beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik. Maka sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang seharusnya yang menjadi alasan paling mendasar seseorang menikah itu yang paling utama, yang harus diutamakan adalah urusan akidah terlebih dahulu sebelum urusan fisiknya. Maka ini larangan yang pertama, larangan kepada laki-laki mukmin untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Dan ngajaran bapak mah menang godaan siga kieu, ngageweongna kumaha Pak? Bapak ngijing geulis teh. Kemudian di ayat selanjutnya dibalik sekarang, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik. Maksudnya ini kepada perempuan dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Wala abdun mukminun. Seorang budak laki-laki yang beriman khairun min musyrikin. Itu lebih baik daripada laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, walaupun dia menarik hatimu. Nah, ieu mah ayeuna ka ibu-ibu. Aya pamuga teh jangkung, badak, kaset, bule, bodas, sungit, bunghar, pejabat, tapi musyrik. Alamar ka ibu. Aya di nu respon ka ibu teh. Nya karasannya pada melana ge saaya-aya. Nu itu mah ngalamarna ge nganggo mobil. Nu iya mah ngalamarna nganggo sapeda. Bari sapedana teh bana bocor gitu. Disarandekeun teh di hareupeun pagar ibu teh guru berag. Meunang nginjeun gitu baju. Ditaros teh ari aa ti mana? Abdi mah saya di dinten di ditu we cenah ngurus masjid. Dari jeung kurang kaset, ibu milih nu mana, Bu? Milih nu naik mobil atau nu naik sepeda? Nu kaset nu butut. Sok. Milih nu mana? Kaset musyrik, butut beriman, nu mana? Jujur lah, jujur. Bik ragu-ragu kieu. Kaset musyrik tapi ieu butut beriman, nu mana? Tambahan deui nu kaset beunghar. Ieu butut soleh nu mana? Butut miskin gitu. Berarti nu mana, Bu? Hoyong nu kaset beriman cenah. Hararese eta mah. Jeung mun aya gembueun ya bener. Berat tidak, Bu? Ketika dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, berat tidak? Berat. Tapi bagi orang yang meyakini ini bagian daripada ketaatan kepada Allah tidak menjadi berat. Dia sudah mendapatkan jawabannya. Tidak akan memilih laki-laki tersebut. Karena bagi perempuan pun syarat menerima calon laki-laki yang menjadi imam bagi dia adalah orang yang mukmin. Misal saja mah mun istri ayeuna gaduh iman muslimah dina hatena teh pinuku tauhid terus nikah jeung jami musyrik kan di Quran
Istri anu gaduh tauhid mah eta teh hatena teh qalbun salim. Hatena teh nu sehat. Mun jadi musyrik qalbun mayit, hatena nu paeh. Piraku ayeuna nu paeh mimpin anu hirup, piraku nu gering mimpin nu sehat. Tidak mungkin, tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya dari dua arah. Laki-laki tidak boleh menikahi wanita musyrik. Kemudian perempuan beriman pun tidak boleh menerima laki-laki yang musyrik. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itulah orang-orang yang menyeru kepada neraka. Wallahu yad'una ilal jannah wal maghfirah biizni, sedangkan Allah mengajak mereka ke surga dan ampunan atas izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya sebagai perintah kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi ini menjadi dasar dalil tentang haramnya menikah berbeda agama. Apakah laki-lakinya muslim dengan wanita musyrik, atau sebaliknya seorang laki-laki yang musyrik menikah dengan wanita muslim? Dua-duanya itu dilarang. Saya kutip di dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan asbab nuzul ayat ini. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Rawahah. Kata Abdullah, kanat lahu amatun saudaun. Saya memiliki seorang amat, budak saya perempuan, saudaun yang berkulit hitam. Kata Abdullah bin Rawahah. Faghadiba 'alaiha, pada suatu waktu dia membuat saya marah. Falatoma'a, kemudian aku menamparnya. Si budak teh bandel tampil meskitu teh nyeri teh lain si amatna lain si bahasa hayana saha nyeri sahabat Rasulullah SAW merasa punya salah. Summa fazi'a fa'ata Rasulullah SAW, kemudian setelah itu dia merasa menyesal. Lalu yang dilakukan oleh dia adalah datang kepada Rasulullah SAW, fa'ahbarahu khabarahu. Kemudian dia menceritakan peristiwa yang dialami. Banyak riwayat. Kalau seorang sahabat sudah melakukan perbuatan dosa, sebuah kesalahan, bahkan kemaksiatan, yang didatangi itu Rasulullah. Jadi meminta jalan pertobatan anak rumah. Jadi handeueul jadi hati. Barunya ngeste budak hamba sahaya pas ambek ditampilin. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Rawahah, kumaha cenah eta pilakuna hamba sahaya anjeun. Maka Abdullah bin Rawahah menjawab, tasumu wa tasoli, anjeunna teh rajin saum ya Rasul, rajin salat, wa tuhsinul wudu'i, mali upami nuju salat katinggal wudhu nate menirapi, tuhsinul wudu'a, memperbagus wudunya. Kami usah dikin madinten satu di logam pakungkur sonten-sonten. Kajian itu disebut tahsinul ibadah, memperbaiki kualitas ibadah. Nah ini seorang hamba saya ini rajin saum, rajin sholat, bahkan ketika sholat tuhsinul wudu'i, wudunya itu sangat diperhatikan. Ini bagian daripada kaifiat ibadah sholat itu, ibu bapak memperhatikan bagaimana kualitas wudu. Karena syarat sah sholat kan bagaimana wudunya baik atau tidak. Wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kemudian dia juga sudah bersahadat bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan engkau sebagai utusan Allah. Jadi amal solehnya, kebaikannya diceritakan kepada Rasulullah SAW pada 4 amal. 1, saum. 2, sholat. 3, wudu. 4, syahadat. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Aba Abdillah, hadihi mu'minatu. Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Terus beri tadinya untung. Dia adalah perempuan yang beriman. Sahabat itu sudah mengerti dan paham
Kalau disebut perempuan yang beriman, maka tidak ada kedudukan perempuan yang lebih mulia daripada perempuan-perempuan yang beriman. Mau ayo ngaluikan. Sehebat apapun karir, pendidikan, kepintaran, kecerdasan, harta, kekayaan yang dia miliki, itu tidak akan bisa pernah mengalahkan kehormatan perempuan-perempuan yang beriman. Sebagaimana tadi Al-Baqarah 221. Diperintah kita untuk memilih seorang perempuan itu yang pada dirinya itu ada keimanan. Perempuan musyrik tinggalkan walau ajabatku, walaupun menakjubkan. Ini kualitas yang paling tinggi. Maka pada saat itu Abdullah berkata, "Walladzi ba'asaka bil haq." Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak. Ini bagian daripada sumpah. Nabi juga sering bersumpah tapi dengan kalimat yang lain. Walladzi nafsi biyadi. Nabi sering bersumpah dengan kalimat itu. Aku bersumpah demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah. Kalau ini walladzi ba'asaka bil haq, demi yang mengutusmu dengan hak, maksudnya demi Allah. La u'tiqannaha wa la atazawwajannaha. Sesungguhnya aku akan benar-benar memerdekakannya, lalu aku akan menikahinya. Bagian sahabat terus ditampili ndak bangor sama saya nyuwunkeun hampura ke Rasulullah SAW, meminta dan mencari jalan tebusan dosanya melalui apa, Bu? Melalui pernikahan dan dimerdekakan. Tidak ada harapan seorang hamba saya dalam belenggu menjadi seorang amat dan abid, menjadi budak itu kecuali merdeka. Dimerdekakan saja sudah cukup sebenarnya bagi mereka. Terus atau dibebaskan. Apalagi ditambah sekarang, kemudian dinikahi. Maka peristiwa ini menjadi perkara yang luar biasa pada saat itu. Peristiwa yang jarang terjadi, di mana seorang majikan menikahi hamba sahayanya. Wah, banyak digunjing. Abdullah bin Rohah menikahi amatnya, perempuan yang hitam legam, perempuan yang tidak memiliki kehormatan di antara kita. Kemudian turun ayat ini. Wala amatun mu'minun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang hamba saya yang beriman itu lebih baik daripada perempuan-perempuan musyrik walaupun mereka menakjubkan. Ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini dikutip beberapa riwayat seperti yang disampaikan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah tentang keutamaan seseorang menikah karena agamanya. Kata Rasulullah SAW, tunfahul mar'atu li arba. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kata Rasul, nikahilah perempuan itu karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini 4 alasan yang lumrah pada saat itu. Tapi untuk membela kehormatan Abdullah bin Rohah yang menikahi hamba sayanya itu bagian daripada pilihan yang paling tepat. Di mana pada saat itu biasa laki-laki memilih perempuan ditinggal hartana heula lihat. Tinggal keturunanana liha sabiha, tinggal jamaliha kecantikannya. Paling urusan agama mah nomor berapa? Urusan agama mah dan baik. Lu penting mah beunghar, penting mah gelis, lu penting mah keturunanana halus. Urusan sodikin mah tetep tibal. Kudu nama milih karena agamana dan baik gelis oge. Artinya Pak, sodikin mah cerdas nah tuh ahli usul fikih. Pilih agamana dan baik beunghar oge. Pilih agamana dan baik keturunanna halus oge. Jadi lu kan baik, dan eta nu tilu lain tibalik ieu mah. Penting mah beunghar dan baik agamana. Penting mah geus dan baik agamana. Penting keturunan halus dan baik agamana. Tibulak. Nya dibalik itu kan. Pada riwayat yang lain, la tunkihun nisaa li husnihinna
Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya. Fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Bisa jadi kecantikannya itulah yang menjadi sumber ujian bagi diri kamu. Menikah sabab gelisna, ujiannya itu tinggi. Inanaw, inaka gelisana. Wala tunkihuhunna ala amwalihinna, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita karena harta bendanya. Fa'asa amwaluhunna antugiyahunna. Bisa jadi ujian itu datang dari harta benda yang kamu cintai. Wankihuhunna ala dini, hendaklah kau menikahi wanita-wanita itu karena agamanya. Wala amatun saudaun, sesungguhnya seorang budak hitam legam, horma'u dzatu dini abdul, apabila dia beragama maka dia lebih utama. Rasul itu berulang-ulang, hati-hati menikah alasan yang paling utama dan harus didasari dalam masalah ini. Kan harta kekayaan dan popularitas itu tidak menjamin bertahannya kehidupan rumah tangga, betul tidak? Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan banyak rumah tangga yang hancur karena urusan ekonomi. Hubungan loban bolai pernikahan bubar di tengah jalan, miskin oke loban. Terus harus bagaimana kalau seperti itu? Maka tinggal luruskan niat kita. Pernikahan ini ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya pasti ada suka duka, bahagia gembira, menangis dan tertawa. Ada nikmat, kadang musibah juga datang. Silih berganti. Tujuannya untuk apa? Menguji diri kita berkaitan dengan kualitas sabar kita pada saat mendapatkan musibah seperti apa. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok Pak, upami orang jujur Pak, hari ka pamajikan bogoh enggak poe teh Pak, enggak poe orang teh bogoh gitu. Itu dah hiji waktu mah aya sebal nanya Pak. Sok cobi ibu ayeuna duriat ka salaki teh enggak poe datang gitu, resep nyaah gitu hayang ngelus enggak poe gitu teh. Da hiji waktu makan hayang nampolnya dikareheun dikata resepkeun kan di situ kan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi pada saat kamu mencintai sesuatu itu buruk untuk kamu. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kamu sedang membenci sesuatu tapi itu baik untuk kamu. Bagi dalam urusan pernikahan, fa in karihtumuhunna, kalau engkau laki-laki menemui sesuatu yang tidak disukai pada pasanganmu, fa asa ayaj'alallahu khairan katsiran. Ingatlah sesungguhnya di balik itu ada kebaikan yang banyak. Siapa rumah tangga yang tidak diuji? Siapa rumah tangga yang adem ayem? Tidak ada, pasti ada saja ujian riak-riak kecil lah minimal walaupun tidak dalam bentuk badai. Termasuk Ustaz aya ujian anak? Aya atuh Ustaz. Oh mau Ustaz nu tambi sohornya. Wah, tambi. Ujian naon biasa? Parusnya mah apa? Pamajikan nana beki sieun kalengitan, si ustazna hayang beki leungit. Itu. Dia kawin deui gitu. Kuwati iman rahimakumullah, selanjutnya pada pernikahan muslim dengan wanita ahli kitab atau sebaliknya, seorang pria ahli kitab dengan wanita muslim. Walaupun ada dalil yang menyebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-5 kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Wal musanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita ahlul kitab sebelum kalian. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina. Ini ayat yang menyebutkan bolehnya menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab. Laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Tapi kalau dibalik, pria ahli kitab itu tidak boleh menikahi wanita muslim, itu tidak boleh.
Jadi asal hukum daripada menikahi ahlul kitab itu boleh. Saya tambahkan pada riwayat yang lain. Kata Rasulullah SAW, ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, natajawwaju nisa'a ahlil kitabi wala yatazawwajuna nisa'ana. Kami membolehkan para laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita ahlul kitab, tapi kami tidak membolehkan laki-laki ahlul kitab menikahi wanita-wanita muslim di antara kami. Seperti Rasulullah SAW pernah menikahi ahlul kitab, pernah, tapi mantan. Rasul pernah menikahi Maria Qibtiyah, itu istri Rasulullah SAW yang sebelumnya beragama Nasrani. Pada saat Nabi di Madinah terjadi perang Khaybar, komplek orang-orang Yahudi dibantai habis oleh Rasulullah SAW. Padahal dulu pernah hidup damai di Madinah dengan piagam Madinah, tapi mereka sendiri yang melecehkan perempuan yang beriman, jadi diserang pun Nabi. Pulang dari sana, ghanimahnya tidak hanya dalam bentuk harta, perempuan pun menjadi ghanimah. Dan ada seorang perempuan yang bernama Sofia binti Huyai. Dia tawanan perang, seorang Yahudi, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya beriman, mahar yang diberikan kemerdekaan kan untuk dia. Itu pernikahan dengan ahlul kitab. Tapi para sejarah menyebutkan pernikahan yang dilakukan dengan perempuan Nasrani dan Yahudi yang sebelumnya mereka telah beriman terlebih dahulu, walaupun memiliki latar belakang. Maka itu yang dimaksud dengan al-muhsanat, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di sana. Jadi asal hukumnya boleh. Tapi berubah hari ini, mencari kriteria ahlul kitab itu sulit. Karena yang dimaksud dengan ahlul kitab, kalau dia beragama Nasrani, meyakini Injil itu diterima oleh Nabi Isa, didudukan Isa itu sebagai nabi, itu ahlul kitab. Tapi kalau mendudukan Isa sebagai Tuhan, bukan lagi ahlul kitab. Sama perempuan Yahudi juga, yang meyakini bahwa Musa itu menerima Taurat. Tapi kalau mereka meyakini keturunan Nabi Musa ada yang bernama Uzair itu bagian daripada anak Allah, seperti diterangkan di Quran surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah, al-Masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani berkata bahwa Isa itu anak Allah. Dalika qauluhum bi afwahihim, itulah ucapan yang diucapkan oleh mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladina kafaru min qablihim, mereka meniru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullahu anna yufakun, maka Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Sekarang tidak ada lagi kuatnya. Kriteria ahlul kitab itu sudah tidak ada. Karena makna ahlul kitab di sini adalah orang-orang yang beragama Hanif, beragama millah Ibrahim, yaitu masih beragama tauhid. Seperti Nabi pulang dari Gua Hira pada saat menerima wahyu yang pertama kali, itu dibawa oleh Khadijah kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia seorang Nasrani, tapi menjadikan Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Dan ia sangat jujur menyebutkan bahwa di dalam kitab mereka itu dijelaskan tanda-tanda kenabian, ayatun nubuwah, dan itu ada pada diri Muhammad. Beliau sendiri yang memberitahu bahwa Muhammad, engkau diangkat menjadi nabi dan rasul, setelah menceritakan yang terjadi di dalam Gua Hira. Jadi khuwatu iman rahimahullah, hari ini baik pria itu muslim, kemudian perempuannya ahli kitab Nasrani tetap musyrik, tidak boleh, haram hukum. Apalagi dibalik, perempuan yang beriman menerima laki-laki ahli kitab, itu haram hukum. Saya cantumkan di sini beberapa pernyataan hukum yang disampaikan oleh ormas Islam. Pada tanggal 10 Maret tahun 2022, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat pada saat itu masih dipegang oleh Kiai Haji Dr. JJ Zainuddin. Nah, sekarang beliau kan sudah menjadi Ketua Umum, ya, asalnya wakil. Nah, beliau memberikan pernyataan tegas bahwa pernikahan berbeda agama itu tidak dipandang sah.
Terus yang kedua, fatwa dari Nadatul Ulama, ini muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, menyatakan perkawinan beda agama tidak sah. Kemudian pandangan serupa dikeluarkan oleh Muhammadiyah tahun 1989 dalam putusan majelis tarjihnya di muktamar ke-22 di Malang. Pernikahan berbeda agama itu tidak sah. Biasa begitu Bu ormas sama Islam. Pami muktamar sok dilajeng karena sidang. Upami di NU Batsul Masail, di Muhammadiyah ada majelis tarjih, di Persis ada dewan isbah, dibarengi. Kemudian musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 sampai 29 Juli tahun 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Jadi ditinjau dari sisi hukum Islam, pernikahan berbeda agama final hukum sudah menjadi ijma ulama nasional, katakan organisasi Islam, bahwa itu pernikahan yang haram dan tidak sah apabila dilaksanakan. Ikhwatiman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tinjau pernikahan berbeda agama ini dari sisi hukum positif perundang-undangan negara kita. Pada tahun 1974 itu lahir Undang-Undang Perkawinan. Yang didefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria, seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dasar pasal-pasal ini disebutkan bahwa perkawinan sah apabila yang pertama, menurut hukum agamanya masing-masing, menurut kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Jadi negara menyatakan kalau ada pernikahan yang tidak dicatat, maka negara tidak menganggap ada peristiwa pernikahan. Nanti prosesnya dalam pencatatan nikah bagi umat Islam dilakukan di KUA, kantor urusan agama. Sementara non-muslim dicatat di pencatatan sipil sebagaimana Undang-Undang tahun 1975 pasal kedua diatur tentang pencatatan pernikahan. Jadi muslim di kantor urusan agama. Kalau non-muslim di mana? Di kantor pencatatan sipil. Maka sampai dengan aturan perundang-undangan ini diturunkan, itu tidak ada ruang sedikit pun bagi mereka di negara kita untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama. Apalagi kemarin tahun 2023 itu diturunkan SEMA. SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung nomor 2. Karena sampai dengan keluar SEMA ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, pernikahan itu kan tadi saya sebutkan ya, hampir 1.600 pasangan terus terjadi. Dan mereka meminta legalisasi hukumnya itu ke pengadilan. Jadi mulai pengadilan tingkat 1, tingkat 2 sampai ke Mahkamah Agung. Maka SEMA ini menyikapi ada banyaknya pengadilan dan juga pencatatan kependudukan yang tidak seragam di dalam menyikapi pernikahan berbeda agama. Jadi pengadilan itu tidak seragam. Kumaha hakimna. Ada yang mengizinkan, akhirnya dicatat. Ada yang tidak mengizinkan, akhirnya tidak dicatat. Karena tidak seragamnya ini kemudian keluar surat edaran ini. Merupakan hal yang sangat tepat dan juga menjadi pedoman dari para hakim. Hal ini juga selaras dengan putusan sudah 2 kali menolak gugatan. Di sini ada catatannya. Kedua putusan tersebut menolak legalisasi perkawinan beda agama. Nah, hanya yang disayangkan, Ustaz JJ itu memberikan komentar bahwa sekalipun sudah jelas secara ketentuan hukum negara kita ini tidak boleh dan tidak bisa dilaksanakan, tapi mereka terus berusaha mencari celah buat ini. Artinya kalau pernikahannya katakanlah laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim, itu nikahnya besok 2 kali di masjid heula. Yang kedua di gereja. Didaftarkan ke KUA kan, mau diterima ke KUA. Tidak akan keluar buku nikah. Dibawanya kemana? Ke pengadilan.
diminta isbat nikah, penetapan pernikahan. Maka nanti dibawa ke kantor pencatatan sipil. Keluarlah kartu keluarga. Tapi nanti di kartu keluarga peristiwa pernikahannya itu ditulis tidak tercatat. Jadi kata saya jadi ya hanya bentuk sanksi moral dan juga sanksi administrasi saja, tidak ada sanksi dalam bentuk hukum. Ini ikhwati iman rahimakumullah, jelas bagi kita bahwa pernikahan berbeda agama ditinjau secara hukum Islam dan juga perundang-undangan negara kita, maka ini pernikahan yang tidak sah. Tapi yang dinamakan dengan surat edaran Mahkamah Agung, Bapak Ibu, tidak sekuat perundang-undangan yang dibuat di DPR. Maka mereka terus berusaha untuk mencari jalan. Penting kiranya kita mengetahui perkara ini demi membentengi akidah terutama keturunan-keturunan kita, supaya mereka memahami bahwa pernikahan ini bagian daripada ibadah kepada Allah. Maka tidak boleh melajur nafsu, tidak boleh melajur keinginan yang berkaitan dengan hal-hal dunia. Berat bu, rumah tangga ternyata karena akhirat rata-rata nggak di tengah jalan. Saya yakin Bapak Ibu juga rumah tangga bertahan sampai sekarang. Kalau bukan tujuannya karena Allah, ya apalagi itu yang mempertahankan. Kalau para ulama itu menyebutkan pernikahan seorang muslim itu cintanya tidak dua arah dari laki-laki dan perempuan saja. Tidak hanya cinta dari suami kepada istrinya, tapi cintanya diangkat kepada siapa? Kepada Rabbnya. Suaminya mencintai istrinya karena Allah, istrinya pun mencintai suaminya karena Allah. Semakin dua-duanya cinta karena Allah, maka semakin dekat pertahanan kehidupan rumah tangga mereka sampai kepada Allah. Coba, tak buka di lampang itu. Ibu bogo ke bapana karena saka, karena Allah. Ya Ustaz, mesti karena Allah mahal ya, mabik sebenarnya. Sami bapak ge cinta ke istri pak karena saha, karena Allah. Bari jeung sok loba godaannya kok, aduh pamegat anu seueur modal nama gue godana teh berat. Tapi alhamdulillah satia we ka ibu. Nah eta Ustaz. Satia teh karena Allah. Seperti itulah pernikahan di dalam Islam. Karena Allah, karena agama, karena keimanan, yang mempertahankan. Ujung daripada kehidupan rumah tangga kita, Quran surat Az-Zukhruf ayat 70. Kata Allah nanti, udhulul jannah, masuklah ke dalam surga antum para suami, wa azwajukum, bawa juga istrimu, tuhbarun, silakan penuh kebahagiaan di sana. Itu puncaknya itu aja. Di mana setiap pasangan suami istri, Quran surat Al-Insyiqaq, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka berkumpul sebagaimana berkeluarga dulu di dunia. Kenikmatan tidak Bapak Ibu? Kenikmatan. Jadi Bapak Ibu pendak deui di ditu. Ustaz pendak deui di ditu? Alah, bosan. Mau apa? Bu, sudah berubah. Di 29 surat apa? Nanti bapak-bapaknya fisiknya berubah menjadi wildanum mukhalladun. Laki-laki yang muda dan tetap muda. Kan rata-rata yang ditakutkan oleh laki-laki muda itu adalah masuk di fase tuanya. Nah, surah Allah wildanum mukhalladun. Mereka akan menjadi muda dan tetap muda. Sementara istri kita uruban atsroban, menjadi perempuan yang perawan tetap perawan. Oh yang tebu ini kaparawan deui. Teu bisa di dunia mah. Gitu. Bapaknya tetap ngora, ibunya tetap perawan. Kenikmatan tidak kuat iman. Kenikmatan tos bapaknya aya nama. Teu aya nu kedah ku urang diudag-udag dina amal-amal ibadah urang dina pernikahan. Ieu teh ridho Allah. Da bari ka mana deui? Bari ka mana deui? 2050 area keneh teh. Itu we sabaraha tahun di 2050? 2024 berarti sabaraha tahun? 20 genep tahun. Usia ibu ayeuna sabaraha? Genep 10 Ustaz abi ayeuna. Tambahan dulu 20 genep berarti sabaraha? Aya keneh mah. Tos ibu mun dina kehidupan dunia kita tidak diniatkan karena Allah. Berat. Khotiman rahimakumullah, demikian saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum ditutup mungkin 5 menit ada pertanyaan, dipersilakan. Kawinan non, Pak, kawan?
Kalau nikah siri hukumnya bagaimana Ustaz? Pernikahan dini itu kalau secara peraturan perundang-undangan negara kita yang terbaru, laki-laki dan perempuan itu baru boleh menikah di usia berapa, Bu? Pak? 19 tahun. Jadi laki-lakinya 19, perempuannya 19. Tapi gini Ustaz, masih kayak keluar buku nikah lamun usianya di bawah itu. Memang masih bisa, Bu, difasilitasi. Melalui apa? Isbat nikah di pengadilan. Nanti ditinjau oleh hakim. Sebab masalahnya apa gitu kan, sampai harus menikah di usia di bawah umur. Ada isbat nikah, tetap nggak bisa. Itu pernikahan dini Mas Sahrul Gunawan. Film ya. Alhamdulillah. Sahabu pemeran istri nanti. Apalah, berarti terus karolot ibu. Soalnya film zaman baheula. Yang kedua, pernikahan siri. Saya sederhanakan, pernikahan siri itu pernikahan yang hanya sah secara agama saja, tapi tidak sah secara hukum negara kita. Artinya pernikahan yang tidak dikeluarkan buku nikah sebagai bukti pernikahan. Maka pernikahan tersebut tidak memiliki payung hukum, terutama untuk perempuan, tidak memiliki perlindungan hukum. Dan biasanya pernikahan siri ini dilakukan oleh siapa? Oleh laki-laki yang mau poligami. Nu bade nikah deui atanapi PNS, kan PNS mah teu tiasa nikah deui nya, Bu. Teu tiasa Pak Haji, kecuali itu ada. Istrinya tidak bisa melayani, istrinya sakit cacat. Gitu kan. Kalau mau nikah lagi nya eta nikah siri. Dan itu sangat merugikan ikhwati iman. Terutama ada banyak kasus yang berkaitan dengan masalah pernikahan siri ini berakibat berat kepada istri yang dinikah secara siri. Kalau si istri itu menggugat ke pengadilan tentang hak warisnya atau menggugat ke pengadilan tentang nafkah anak, sementara tidak ada bukti pernikahan, maka tidak akan pernah keluar hukum. Dan nikah lagi itu dicatat, maka negara tidak akan memberikan perlindungan. Itu kan ya. Maka itu bagian daripada kalau ditinjau dari ilmu usul fikih itu tidak maslahat. Sementara di dalam agama kita di antara salah satu maqasidus syar'i, tujuan mulia syariat kita adalah untuk mencari kemaslahatan. Maka pernikahan itu maslahat. Itu ya. Jadi pernikahan siri itu sah secara agama tapi tidak sah secara negara. Atasnya Bu, atas sakitu wae nu tiasa kadugikeun hapunten pami aya kekirangan sareng kalepatan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, amal terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.